Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai kewirausahaan versi Robert T. Kiyosaki. Nah, dalam bukunya yang berjudul Rich Dad and Poor Dad, Robert T. Kiyosaki menjelaskan bahwa ia memiliki ayah dengan latar belakang yang berbeda dan pemikiran yang berbeda. Ayah miskin atau poor dad yang merupakan ayah kandungnya, dan ayah kaya yaitu rich dad yang merupakan ayah dari Mike yaitu temannya. Ayah miskin memiliki gelar PhD dan bekerja di kantor pemerintahan. Ia memiliki gaji yang besar namun memiliki kesulitan finansial. Sedangkan yang kedua dipanggil ayah kaya, yaitu ia tidak memiliki gelar yang tinggi namun ia memiliki perusahaan bisnis yang besar di bidang konstruksi dan retail. Walaupun begitu, ayah kaya tidak tinggal di rumah yang kecil atau sederhana dan cukup kotor karena sering didatangi oleh karyawannya. Nah, yaitu adapun pemikiran dan mindset ayah kaya dan ayah miskin. Mindset ayah miskin bahwa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan, sedangkan mindset ayah kaya bahwa kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kedua, ayah miskin bermindset selalu berpendapat bahwa ia tidak mampu membeli sesuatu, sedangkan ayah kaya berpikir tentang bagaimana cara ia dapat membelinya. Yang ketiga, ayah miskin mendidik anaknya agar belajar giat agar bisa menemukan perusahaan yang bagus sebagai tempat bekerja, sedangkan mindset ayah kaya belajar dengan giat agar bisa menentukan perusahaan yang bagus untuk dibelinya. Mindset ayah miskin beralasan bahwa tidak dapat menjadi kaya karena ia memiliki anak-anak sebagai tanggung jawab, sedangkan mindset ayah kaya berpandangan bahwa ia harus menjadi kaya karena ia memiliki tanggung jawab yang besar untuk anak-anaknya. Yang kelima, mindset ayah miskin berkata bahwa ia harus bermain aman dalam hal keuangan dan jauhi segala resiko, sedangkan ayah kaya akan belajar mengelola untuk mendapatkan resiko. Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang. Orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Kembali ke cerita Robert dan Mick kecil. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti jejak si ayah kaya daripada ayah kandungnya yang berpendidikan tinggi. Robert dan Mick kemudian meminta ayah kaya untuk mengajarkan mereka tentang mengelola finansial sejak umur mereka baru menginjak 9 tahun. Adapun menurut Robert T. Kiyosaki, terdapat 3 jenis pendidikan. Pertama, pendidikan skolastis, pendidikan formal yang merupakan tempat kita belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tidak hanya itu, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian serta mengembangkan bakat dan kenegiusan siswa. Kedua, pendidik profesional yang mengajarkan kita keterampilan praktis yang bisa diterapkan saat kita memasuki dunia pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asfira Nurila Sarani dengan NIM 607119037. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin melanjutkan presentasi dari Saudari Fitriani Umar dan Saudara Ahmad Surhidayat. Mungkin langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai Robert T. Kiyosaki membagi profesi ke dalam 4 kuadran atau yang disebut dengan cash flow quadrant. Nah, kuadran yang pertama adalah kuadran E atau employee, yang dimana orang-orang untuk menghasilkan uang dia bekerja pada orang lain atau bekerja di sebuah perusahaan. Mereka biasanya mendapatkan gaji bulanan sebagai upah mereka bekerja sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Nah, kelebihan dari kuadran E ini adalah mendapatkan kepastian gaji bulanan. Risikonya tidak memiliki kebebasan waktu, tidak memiliki kebebasan menentukan besarnya gajinya, nasibnya tergantung atasan atau yang mempekerjakannya. Jika sudah tidak dibutuhkan bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Nah,
Kuadran yang kedua yaitu kuadran S atau self-employed, yang dimana kelompok profesional seperti dokter praktek, guru privat, tukang beca, penjual pecel yang berjualan sendiri. Kelebihannya yaitu sedikit berbeda dengan kuadran E. Orang-orang di kuadran S ini lebih memiliki kebebasan waktu atau kebebasan dalam menentukan penghasilan mereka. Semakin giat mereka bekerja, semakin besarlah penghasilan mereka. Kemudian yang kedua, resikonya jika mereka sakit dan tidak bekerja, maka mereka tidak mendapatkan uang sama sekali. Kemudian kuadran yang ketiga adalah kuadran B atau business person, adalah kelompok pengusaha. Yang dimaksud dengan business person oleh Robert T. Kiyosaki adalah orang yang memiliki usaha yang bisa berjalan tanpa sang pemilik harus selalu hadir. Usaha jalan, sang pemilik jalan-jalan, itulah gambarannya. Kelebihannya memiliki kebebasan menentukan berapa besar uang yang ingin didapatkan, memiliki kebebasan waktu, membuka lapangan kerja yang baru. Risikonya jika gagal, risiko kerugian ditanggung sendiri. Kemudian yang terakhir, kuadran I atau investor, yang dimana ini adalah kuadran orang yang sudah punya cukup uang untuk diinvestasikan ke orang lain. Di level ini mereka sudah tidak perlu bekerja. Uanglah yang bekerja untuk mereka. Mereka tinggal membeli produk-produk investasi yang tersedia seperti deposito, paham, obligasi dan lain-lain. Kelebihannya uang bekerja untuk kita. Risiko yang terjadi pada kuadran ini adalah jika salah perhitungan, uang bisa melayang dalam sekejap mata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.